bahwasanya kita ini belum siap dengan status-status itu, sehingga seringnya kita meremehkan amalan, bahkan meremehkan dosa. Kita bisa bayangin Pak, kalau ada kabar gembira di kuping kita, kita masuk surga gitu. Sebagaimana dahulu para sahabat, mereka dapat gembira dari lisan Rasulnya, mubasysyirina bil jannah, sampean dapat kabar gembira masuk surga. Wah, ini kayaknya nggak sholat subuh, nggak sholat subuh, udah dapat tiket, sudah punya kunci, pegang kuncinya. Kayak kita ini belum siap jamaah sekali. Para sahabat mendapatkan kabar berita demikian, tidak sedikit pun mengurangi kebaikannya. Bahkan setiap ada panggilan kebaikan tetap gercep, tetap menyambut dengan antusias. Kenapa? Merasa yang kemarin belum jaminan diterima. Padahal track record amalnya tuh banyak sekali. Banyak sekali track record amalnya. Kisah yang paling masyhur coba. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ranking kedua yang mendapatkan berita gembira masuk surga. Maksudnya orang kedua dari 10 besar sahabat pertama kali masuk Islam yang membela Rasul SAW, dan sahabat Umar termasuk deretan nomor 2 yang mendapatkan kabar gembira masuk surga karena khalifah yang kedua juga. Imannya laki-laki sempurna itu di ranking dengan al-asyrah mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang masuk surga lebih dulu, kemudian ditambah dengan ashabul badar, orang yang ikut perang Badar, baru berikutnya yang ikut perang Uhud. Semakin mereka pertama kali dalam barisan Nabi di sejak di Mekah, itu prioritas nomor 1. Nah, sahabat Umar itu jamaah sekalian surganya udah jelas Pak ya. Maka hari ini kalau ada yang sering menghina para sahabat ya, kita hindari ya. Sahabat itu dimuliakan dengan stempel langsung dari Allah di surat At-Taubah ayat 100. Yang penting mereka masuk kategori benar-benar sahabat, bukan hanya sekedar melihat Nabi hidup, ketemu Nabi, sekota dengan Nabi. Nah, Yahudi juga sekota dengan Nabi, melihat dengan Abu Jahal juga sekota dengan Nabi kalau di Mekah, Abu Sufyan sekota dengan Nabi, tapi mereka nggak pernah disebut sahabat ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, as-sabiqunal awwalun, mereka yang disebut sahabat generasi pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansor. Di kriterianya 2 Pak. Kalau mereka nggak termasuk orang yang hijrah, berarti yang tidak hijrah tidak termasuk. Ada orang-orang muslim nggak hijrah. Saya pernah sampaikan juga di khutbah Jumat di masjid ini, saya ingat betul, yaitu ketika mereka ditawari hijrah, berat dengan harta atau aset yang mereka tinggal, siapa yang ngurusi di Madinah, jaminannya apa, ada pengganti atau tidak, kepikirannya masih kayak gitu Pak. Maka ternyata nanti di perang Badar mereka dipaksa bahkan menjadi tameng hidup paling depan ya. Namanya tinggal di Madinah, kalau kita di sini tinggal di RT gitu ya, tinggal di RT itu harus belain RT itu kalau ada perlombaan atau apa gitu ya, masa bela RT lain gitu. Nah, mereka tinggal di Makkah ya belain Makkah meskipun mereka muslim. Maka Allah katakan innal ladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim, orang-orang yang ketika perang Badar diwafatkan oleh malakul maut dalam keadaan mereka mendolimi diri mereka sendiri. Mereka disebut mendolimi diri mereka sendiri. Malaikat sampai kaget, qalu fima kuntum, loh jenengan kok di sini, kalian kok di sini, kalian kan muslim, kok di barisannya musuh? Apa jawaban mereka? Qalu kunna mustad'afina fil ardh, kami itu tertindas, kami itu lemah, kami dipaksa toh. Allah katakan, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu amat sangat luas sekali, kalian kan bisa hijrah supaya bisa beragamanya enak. Ngapain maksa tinggal di situ gara-gara gandoli kebun kurma, aset yang ya dan sebagainya. Ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Lihat ujung ayatnya Pak. Mereka muslim loh. Ini bisa dilihat dalam footnote catatan kaki. Ya, mereka itulah mereka orang-orang yang mencicipi panasnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Nah, ini kategori sahabat, mereka bukan sekedar masuk Islam, tapi minal muhajirina wal ansor. Termasuk kategori sahabat adalah mereka tergabung dalam barisan orang hijrah atau orang Madinahnya, termasuk dalam bagian orang ansor, penolong dakwah, penolong Rasul SAW, penolong agamanya Allah. Nah, itu ansornya, itu termasuk sahabat Nabi. Apa titelnya di ayat itu? Surat At-Taubah ayat 100. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi mereka ridho kepada Allah, Allah pun juga ridho. Jadi dipastikan mereka sudah dapat ridhonya Allah. Kalau udah ridho, itu kata kuncinya kita dapat surga. Ridho dan rahmat. Allah ridho berarti maafin kita. Allah ridho pasti mempersilahkan kita untuk masuk surga. Ya, makanya kalau ada ayat yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, orang kalau sudah meninggal Pak, dipanggil jiwa yang tenang, nggak gelisah lagi dia. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu syarat kita masuk surga itu.
Kembali yuk jiwa-jiwa yang tenang dengan penuh keridhaan, aku ridho kepada kamu. Wah, kalau udah Allah ridho selesai. Radiyatan mardiyah, dia diridhoi. Kalau sudah diridhoi, pasti pertama diakui sebagai hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Monggo silakan masuk surgaku. Pasti dipersilakan, Pak. Itu kata kuncinya ridho. Kalau udah ridho, nggak boleh kita celah. Hari ini ada masih mencela para sahabat, masih ada jemaah sekali ya, aliran-aliran pemikiran yang demikian karena egoisme, karena faktor fanatisme berlebih-lebihan. Ya, ini merebut kekuasaannya sahabat Ali atau apalah yang harusnya ke sahabat Ali diambil alih mereka. Makanya terkadang kalau ziarah ke makam Rasulullah, di sisi makam mulia Rasulullah ada makam dua orang ini, sahabat Abu Bakar dan Umar. Orang-orang yang punya keyakinan menghina para sahabat, menjelekkan para sahabat dengan sebab fanatisme kepada yang lain, fanatisme kelompok, fanatisme itu ada, Pak. Mereka ketika melewati setelah sholawat kepada Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, gitu. Sebelahnya kuburan Abu Bakar Umar. Kalimatnya udah berubah. Allahumma la'an sonama Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Kenapa enggak kurang ajar? Masa berhala Quraisy ditaruhnya di sebelahnya Nabi? Itu enggak mungkin. Tapi karena saking jengkelnya mereka pada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, makanya mereka mengucapkan itu. Allahumma la'an sonama Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Nah, hari ini akses untuknya dibuka lagi, Pak. Makanya kemarin sempat kredit hotel di Madinah ya dan sebagainya, karena izin untuk masuk ke Saudi dibuka lagi ya. Dulu tragedi Mina dan sebagainya, banyak sekali jemaah sekalian rentetan sejarah wallahu alam bishawab apa yang menyebabkan kemudian mendapatkan akses luas ya, dan sebagainya, hotel di cancel dan sebagainya yang sudah booking ya, wallahu alam bishawab. Kita kembali kepada mulianya para sahabat Umar yang sudah dapat kabar gembira ya, mereka masuk surga, beliau masuk surga. Kalau ditanya itu nggak kepedean, seakan pasti surga, padahal pasti memang ya. Saya di akhirat masih khawatir kalau saya ditaruh di Al-A'raf. Sering saya sampaikan ini, Al-A'raf itu kata Imam Al-Qurtubi satu tempat yang tinggi, tempat transit untuk orang yang vonisnya paling akhir. Siapa mereka yang vonisnya paling akhir? Orang-orang yang ketika mau dimasukkan neraka ada kebaikan yang imbangi, mau dimasukkan surga ada keburukan yang imbangi. Jadi imbang antara amal baik dan amal buruk, seimbang. Nah, itu transit sebentar di Al-A'raf, menjadi nama surat dalam Al-Quran, surat yang ke-7, surat Al-A'raf, tempat yang sangat tinggi. Nah, sahabat Umar yang sudah dapat kabar gembira surga itu masih berharap bahwasanya beliau nanti itu di Al-A'raf ya, di Al-A'raf, sampai beliau mengatakan ya saya nunggu aja pengumuman. Mungkin demikian kondisinya. Beliau sampai membayangkan suasana Al-A'raf, Pak. Disampaikan para sahabat, idza nadal munadiya ayyuhal mauquf, kalaulah nanti ada malaikat yang menyeru atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dengarkan sama kalian semua yang di Al-A'raf, udkhulul jannata illa rajulan wahida, kalian masuk surga semuanya, orang-orang yang imbang antara kebaikan keburukannya masuk surga semuanya, illa rajulan wahida, kecuali tinggal satu orang, dia nyemplung dulu dalam neraka, kalau sudah bersih baru dimasukkan surga. Apa kata sahabat Umar? Fa khasyitu an akuna huwa ana, aku orang yang paling khawatir jangan-jangan satu orang yang harus cemplung dalam neraka itu adalah saya. Sahabat Umar, Pak, yang ngomong, Pak. Beliau yang sudah dapat kabar gembira surga, menstatuskan dirinya semoga, masih, Pak, semoga, bayangin, Pak. Makanya penyakit yang berbahaya itu penyakit merasa udah tahu nggak mau belajar, merasa sudah soleh ngeremehkan orang lain, baru ke masjid, padahal dia dulu juga kayak gitu ya. Ini merasa bahaya, Pak. Merasa sudah diterima amal, ditawari amal nggak tertarik. Itu tiang itu kalau ngomong-ngomong itu nyebut nama saya semua, contoh gitu. Ditawari amal soalnya nggak mau lagi, Pak. Siapa yang menjamin amal kemarin sama naruh tiang di sini, yang naruh tekel di sini, naruh karpet di sini sudah diterima? Nggak ada yang tahu, coba. Makanya kita setiap panggilan kebaikan itu diperintahkan untuk gercep, tetap tertarik karena nasib kita belum tahu, status kita belum jelas. Ya, ini harus seperti itu, Pak. Karena kalau udah mulai merasa cukup, nggak akan mau nambah lagi bekal, nggak akan mau lagi belajar. Sudah merasa cukup ilmu, nggak mau lagi kita dengar ilmu. Ya. Nah, beramal juga demikian. Merasa cukup amal, nggak tertarik lagi diterima. Apa namanya? Nah, sahabat Umar, saya masih khawatir. Saya di Al-A'raf, saya masih takut banget. Satu orang yang harus nyemplung neraka tadi, itu saya.
Atau andaikan malaikat mengumumkan sebaliknya, idza nadal munadiya ayyuhal mauquf udkhulun naro illa rajulan wahida. Kebalik sekarang. Allah telah memberikan vonis kepada kalian, kalian harus nyemplung semuanya di neraka kecuali tinggal satu orang, dia dimaafkan dan dia kemudian masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata sahabat Umar? Farajautu an akuna huwa ana. Aku adalah orang yang paling khawatir satu orang yang harus tinggal itu adalah saya. Satu orang yang harus tinggal itu adalah saya. Maaf, saya adalah orang yang paling berharap satu orang yang tinggal itu saya. Saya berharap satu orang itu yang masuk surga tanpa diceluk. Nah, ini nanti dijelaskan salah satunya dalam doa sapu jagat, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa sih kita tetap minta wa qina adzabannar padahal fil akhirati hasanah? Itu kata Ibnu Abbas 2. Minta kebaikan di akhirat itu 2. Kalau kebaikan dunia ada 7. Ya, teman yang baik, harta yang halal, istri yang baik, pasangan hidup yang baik, anak-anak yang soleh, lingkungan yang baik, ya. Itu ada 7, Pak. Tapi kalau kebaikan di akhirat 2. 1, Allah mau nimbang amal kita karena ada orang punya amalan banyak gak ditimbang, ada. Nanti dijelaskan di tafsir akhir surat Al-Kahfi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan menegakkan timbangan untuk mereka, gak ditimbang. Ada yang cuma dilihatkan doang, kamu dulu pernah berbuat ini ya, ini amalmu nih, wa qadimna ila ma amilu min amalin, tapi habis itu faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Jadi cuma ditampakkan, habis itu dibuang. Ada yang seperti itu, Pak. Itu nanti ada pembahasannya khusus. Ada pembahasan khusus. Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan, rahimah rahimakumullah, poinnya adalah sahabat Umar dengan level kemuliaannya meletakkan surga dan neraka antara harap dan cemas. Nah, siapa kita, Pak, hari ini yang sering kepedean amalnya diterima, yang sering kepedean pasti surga saya, padahal baru hajinya kadang kita belum ngikuti manasik Nabi atau apalah. Maka mari kita sholat wajib, kita nggak mau sholat sunnah, ya, apa yang menjamin kita sholat kita diterima oleh Allah? Maka para sahabat tidak meninggalkan sholat sunnah bukan karena mewajibkan yang sunnah, bukan, tapi mereka masih khawatir amalan wajibnya itu ada yang nggak khusyuk, rakaat 1 khusyuk, rakaat kedua tidak khusyuk. Maka mereka selalu melengkapinya dengan amalan sunnah untuk menutupi kekurangannya ketika mengerjakan yang wajib. Habis Ramadan ini nanti ada Syawal. Kenapa dia Syawal? Untuk menggenapi pahalanya di bulan Ramadan yang bisa jadi berkurang. Dia pasti akan semangat dari Syawal, entah nanti di bagian awal atau mungkin di bagian pertengahan atau Syawalnya nanti bagian akhir, yang penting di bulan Syawal. Ya, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Nah, ini Nabi menyebutkan demikian supaya kita dianggap puasa sepanjang tahun. Ya, kasiyamid dahr.